Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu lagi di tempat yang insya Allah mubarakah ini dalam niat untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan dengan kita berangkatnya dari rumah ke sekolah, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seperti biasa, Ibu Nina Apriani di sini, Ibu sekaligus mahasiswa yang sedang melaksanakan PPG dalam jabatan 2021 di kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sekaligus guru kalian, ya, guru kalian sebagai mata pelajaran fikih, ya, mata pelajaran fikih di MTS Salatiah. Mudah-mudahan hari ini kita bisa menyelesaikan pembelajaran dari awal sampai akhir dengan tetap penuh semangat. Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan ini Ibu akan melaksanakan PPL, praktik pengalaman lapangan. Di dalam PPL ini ada rancangan perangkat pembelajaran luring, karena sekarang kita sudah mulai tatap muka, yaitu tatap muka terbatas, hanya setengah dari satu kelas yang masuk untuk shift sekarang. Di sini Ibu menyiapkan yang pertama RPP, yang kedua bahan ajar, yang ketiga media pembelajaran, yang keempat LKPD, dan yang kelima instrumen penilaian. Ya. Sekarang kita mulai, ya, itu pembukaan. Sekarang kita mulai. Bagaimana anak-anak? Kabarnya sehat? Sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Tetapi jangan putus. Kalian harus tetap jaga protokol kesehatan karena virus masih tetap ada. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Harus kalian tetap terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memulai proses pembelajaran, silakan kepada KN untuk memimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul alim. Mudah-mudahan dengan diawalinya dengan doa, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal alamin. Sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu. Seperti biasa, yang menjawab, yang Ibu sebutkan nama, kalian menjawab untuk bilang apa? Hadirah. Siti Nur Aziza, Sinta, Siti Nur Latifah,
Yunisa, Neng Rina, Siti Fatimah Tujahro, Alma, Siti Nurhaliza, Siti Khadijah, Jamian Munahan, Wiwin, Nabila. Alhamdulillah 12 orang ini kita bisa hadir. Mudah-mudahan kalian tetap menjaga kedisiplinan dan dengan tetap hadir ke sekolah tepat waktu. Ya, sebelum kita mulai materi yang akan kita bahas, seperti biasa Ibu mengulang dulu materi yang sebelumnya. Kemarin ada berapa bab? 5. Ya, ada 5 bab yang akan kita pelajari untuk satu semester ini. Kemarin kita sudah memasuki bab 1. Di sini Ibu menjelaskan tentang alat-alat bersuci. Masih ingat alat bersuci itu apa saja? Iya, air. Kemudian iya, batu, tanah atau pasir. Kayu juga bisa digunakan, atau sesuatu yang kesat atau sesuatu yang padat itu bisa digunakan untuk bersuci. Tetapi alhamdulillah karena kita masih berlimpah air, maka kita bersuci menggunakan air. Kecuali orang yang sakit parah, dia bersuci dengan cara tayamum, berarti menggunakan pasir atau tanah yang suci. Itu bab pertama. Bab kedua yaitu kita membahas tentang bersuci dengan cara yang tepat menjadi hidup lebih sehat. Di bab kedua masih ingat membahas tentang najis, membahas tentang hadas, membahas tentang tata cara wudhu, membahas tentang tata cara tayamum, kemudian membahas tentang tata cara mandi. Ini dibahas di bab kedua tentang toharoh. Ya, silakan kalian siapkan alat-alat tulisnya, pensilnya, balpennya, bukunya disiapkan. Nanti hal-hal yang penting kalian catat di dalam buku catatan kalian. Ya, yang pertama najis. Ada berapa macam najis? 3. 1 najis muhaffafah, yang kedua mutawasithah, yang ketiga ya. Muhaffafah itu najis yang ringan, mutawasithah sedang, sekarang mughalladhah yaitu najis yang berat. Ya, itu sudah kita bahas di bab kedua. Najis ada berapa? Tadi sudah najis ada 3. Sekarang hadas 2. Ya, hadas itu ada 2. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Hadas besar itu bab kedua. Sekarang ini yang akan kita bahas hari ini, yaitu bab ketiga. Alhamdulillah kita sudah memasuki bab ketiga. Coba lihat ke depan. Kita baca bareng-bareng. Apa judul bab ketiga? Sholat fardu 5 waktu sebagai pembentukan karakter disiplin. Ya, sekarang kita membahas sholat fardu 5 waktu. Coba kalian perhatikan dari bab 1, bab kedua, dan bab ketiga ada keterkaitan tidak? Ada keterkaitan. Ketika kita sebelum sholat, apa yang kita lakukan? Iya, bersuci atau berwudu. Di bab keberapa? Kedua. Bab kedua kita membahas tentang wudu. Jadi sebelum sholat kita wudu terlebih dahulu. Sebelum wudu biasanya kita suka apa? Ya, mandi, buang air kecil atau buang air besar. Itu dibahas di bab 1. Jadi antara bab 1 dan 2 dan 3 itu ada keterkaitan. Makanya kalian jangan sampai lupa untuk tahapan-tahapan babnya. Karena bab 1, 2, 3 itu ada keterkaitan. Begitupun di bab keempat.
Ya, yang nanti akan kita bahas bab keempat. Nanti selanjutnya kita membahas tentang sholat berjamaah. Kemudian bab kelima pun kita membahas tentang zikir dan doa setelah sholat. Ya, ingat di dalam pikiran kalian ada 5 bab yang harus kalian selesaikan di semester pertama. Ini lihat ke depan. Ini gambar orang sedang sholat. Iya, sholat berjamaah. Sekarang kita membahas tentang sholat. Ini gambar orang yang sedang sholat. Ini bab ketiga ya. Sholat fardu 5 waktu sebagai bentuk pembentukan karakter. Silakan kalian tulis judul bab ketiganya di buku catatan kalian. Ya, silakan kalian tulis. Sudah? Sekarang kita memasuki materi selanjutnya, yaitu di bab keempat itu ada 10 sub pokok yang akan kita pelajari. Tetapi di pertemuan ini tidak semuanya, kita hanya membahas 4 sub pokoknya saja. Jadi bagian dari sholat fardu. Yang pertama kita akan membahas yaitu pengertian sholat. Yang akan kita bahas hari ini. Yang kedua kita membahas dalil tentang sholat. Dan yang ketiga kita membahas syarat wajib sholat. Yang keempat kita membahas syarat sah sholat. Ya, sekarang tadi judulnya sudah kalian tulis. Sekarang kalian tulis materi yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama pengertian sholat, yang kedua dalil tentang sholat, yang ketiga syarat wajib sholat, dan yang keempat syarat sah sholat. Ya, silahkan kalian tulis di buku catatan kalian. Kalau lupa kalian bisa membuka buku, ya karena ada catatan. Sudah? Ya, kita lanjutkan ya. Sebelum kita membahas materi, ada tujuan yang harus kalian capai. Ya, yang harus kalian capai dalam pertemuan ini. Apa tujuannya? Ya, nanti Ibu akan tayangkan video. Kemudian kita melakukan diskusi. Kemudian kita belajar berbasis masalah. Yang pertama tujuan yang harus kalian capai yaitu yang pertama mengamalkan sholat fardu 5 waktu dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ketentuan ilmu fikih dengan baik dan benar. Itu tujuannya. Karena sholat merupakan rukun Islam, berarti kalian harus mengamalkan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menunjukkan sikap tertib dan disiplin sebagai implementasi dari pengetahuan tentang sholat dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Karena sholat itu disiplin, mendidik kita disiplin. Jadi kita harus menunjukkan dalam kehidupan sehari-hari kita pun harus disiplin. Yang ketiga, kalian harus bisa menjelaskan pengertian dalil syarat wajib dan syarat sah. Tujuan yang keempat, kalian harus bisa memahami pengertian dalil syarat wajib dan syarat sah dengan baik dan benar. Kemudian kalian mengaplikasikan pengertian dalil syarat wajib dan syarat sah dengan baik dan benar. Tujuan selanjutnya menganalisis pengertian dalil syarat wajib dan syarat sah. Yang terakhir, tujuan kalian belajar untuk bab sekarang bisa mendemonstrasikan secara lisan pengertian dalil syarat wajib dan syarat sah sholat fardu 5 waktu dengan ketentuan ilmu fikih dengan baik dan benar. Itu tujuan yang harus kalian capai pada bab tentang sholat. Ya.
Sekarang lihat ke depan.